Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat semua. Ya, jumpa lagi sobat di channel YouTube kita, yaitu SR Tambang Mineral. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sobat, agar selalu dapat video terbaru dari channel YouTube kita ini sobat. Ya, di video kita kali ini ya sobat, kita akan membahas ya tentang cara pengolahan emas dengan cyanida dan karbon aktif ya sobat, dengan menggunakan sistem rendaman ya. Ya, di video kali ini saya akan menerangkannya tentang metode ekstraksi emas dari biji emas ya sobat. Sejauh pengalaman dan pengetahuan saya ya, ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan emas dari bijinya ya. Untuk bahasan kali ini saya akan fokus pada metode ekstraksi emas dengan menggunakan larutan cyanida dan karbon aktif ya. Untuk metode lainnya mungkin akan saya bahas di video selanjutnya ya sobat ya. Ya baik sobat, sebagai pembukaan ya, emas di dalam biji emas umumnya terdapat pada kadar yang cukup rendah ya, yaitu sekitar 0,5 sampai 80 gram per T biji ya sobat. Nilainya bisa lebih rendah atau lebih tinggi lagi dari itu, akan tetapi unitnya masih menggunakan gram atau per ton biji ya. Jarang atau mungkin saya bahkan belum pernah dengar bila ada emas terdapat di biji dalam skala besar ya sobat ya. Saking rendahnya, hampir dipastikan sulit untuk melihat emas secara langsung dari bijinya ya, kecuali dengan bantuan mikroskop ya. Ya, cyanida adalah salah satu larutan yang mampu untuk mengekstrak emas ya dalam kondisi temperatur dan tekanan normal ya. Larutan lainnya adalah aqua regia atau sering disebut larutan deraja ya sobat. Namun untuk larutan terakhir ini jarang sekali diaplikasikan di pabrik pengolahan skala besar karena diperlukan penanganan larutan yang lebih sulit ya. Ya, ion Au atau Cn itulah yang merupakan emas yang telah terlarut oleh cyanida ya. Tahapan selanjutnya adalah mengambil ion emas cyanida tersebut dengan cara penyerapnya ke dalam karbon aktif ya, yang telah kita siapkan ya. Dari reaksi kimia di atas, beberapa hal yang dibutuhkan untuk proses pelarutan emas ya sobat, antara lain ya biji emas ya, yang kedua air sebagai pelarut dari bubuk cyanida ya, yang ketiga oksigen yang berasal dari udara terlarut dalam air ya, yang keempat yaitu sobat pengatur pH ya, biasanya kapur untuk menjaga pH rendaman ya sobat ya. Metode cyanida sangat umum digunakan ya, dikarenakan larutan cyanida yang lebih mudah ditangani ketimbang larutan aqua regia ya, yang lebih agresif dan bersifat korosif ya sobat ya. Ya, namun perlu diingat ya, mudah ditangani di sini bukan berarti dapat disimpan sembarangan ya. Cyanida tetaplah bahan beracun yang dapat membahayakan nyawa manusia. Selain itu, tingkat keberhasilan ekstraksi emas dengan cyanida cukup baik ya. Nilai persen ekstraksinya bisa berkisar hingga 95% lebih ya, tergantung dari jenis biji yang diolah, derajat liberasi emas terhadap mineral pengotornya, dan juga bisa parameter-parameter lainnya. Kita harus bahas ini ya sobat ya. Ya, selanjutnya itu menentukan konsentrasi cyanida ya sobat. Konsentrasi cyanida yang digunakan dalam proses pelindian dapat mempengaruhi nilai perolehan emas ya, yang dapat diekstraksikan ya. Semakin tinggi konsentrasi cyanida yang digunakan, umumnya akan menghasilkan nilai perolehan emas yang lebih tinggi ya.
Secara ilmu kimia, hal ini dapat dijelaskan melalui prinsip kesetimbangan reaksi ya, yaitu semakin tinggi konsentrasi pelarut maka reaksi kimia akan semakin bergeser ya ke kanan ya. Ya sobat, inilah hasil rendaman kita ya sobat, dengan menggunakan sistem pengolahan cyanida ya. Ini dari 100 beban ya sobat. 100 beban itu sekitar 3 tonan ya sobat. Ya dalam prakteknya ya sobat, untuk meningkatkan konsentrasi cyanida terus menerus tidak serta-merta menghasilkan peningkatan nilai recovery yang ekonomis ya. Dan dalam hal ini ada nilai optimum ya dari konsentrasi cyanida yang digunakan. Bisa jadi peningkatan nilai perolehan emas tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan ya. Untuk menambah penggunaan cyanida ya, jangan lupa semakin tinggi cyanida yang digunakan, semakin tinggi pula biaya untuk proses detoksifikasi cyanida ya sebelum dibuang ke lingkungan ya sobat ya. Ya, sepengalaman saya tidak ada rumus untuk menentukan kadar optimum cyanida ya untuk proses pelindian emas. Semua harus ditentukan melalui tes ya sobat ya, yaitu dengan cara melakukan tes pelindian emas dengan menggunakan konsentrasi cyanida yang berbeda-beda ya. Dari situ nanti dapat dilihat pada titik manakah konsentrasi cyanida yang memberikan nilai perolehan emas paling maksimum ya. Nilai keekonomisan dapat dihitung secara sederhana ya sobat ya. Ya, sekedar informasi ya sobat ya, saya pernah bekerja di tambang emas ya dengan konsentrasi cyanida yang mencapai 1500 sampai 2000 ppm ya. Pada saat itu kalau tidak salah kami mengolah emas dengan kadar 10 sampai 20 gram per ton ya, dan perak 100 sampai 200 gram per ton ya. Kemudian saya juga pernah bekerja di tambang emas dengan konsentrasi cyanida hanya 200 ppm ya. Kadar emas dan kadar perak yang kami olah sekitar 2 sampai 4 gram per ton ya. Emas dan 5 sampai 10 gram ton perak ya sobat ya. Ya oke sobat, mungkin demikian saja video kita kali ini sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.